Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi bilangan kompleks. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Adapun capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah adik-adik sekalian dituntut untuk dapat mengartikan konsep dasar dari bilangan kompleks. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu adalah untuk mengartikan sifat-sifat dari bilangan kompleks. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan sebuah surat Al-Fatihah untuk memulai pembelajaran kita. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah kita diberi kelancaran, kemudahan dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baik adik-adik sekalian, kita akan memulai pembacaan surat Al-Fatihah dengan mengucapkan lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih adik-adik mahasiswa sekalian yang telah melafalkan surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita melafalkan surat Al-Fatihah ini menambah pengetahuan adik-adik sekalian, diberi kemudahan dalam menjawab soal-soal latihan yang diberikan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas yang namanya bilangan kompleks. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bilangan kompleks, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran kita hari ini, yakni adik-adik sekalian harus mampu mengartikan konsep bilangan kompleks dan sifat-sifat dasar dari bilangan kompleks. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita berfokus pada mengartikan konsep dari bilangan kompleks dan sifat-sifat dari bilangan kompleks. Nah, apa itu bilangan kompleks? Untuk lebih jelasnya kita akan berdiskusi tentang konsep dasar dari bilangan kompleks. Nah, bagi adik-adik mahasiswa sekalian, adakah yang pernah mendengar apa itu bilangan kompleks? Boleh acungkan semua tangannya. Ya, Reski Asmi, apa itu bilangan kompleks? Menurut saya Pak, bilangan kompleks itu ialah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan imajiner Pak. Oke, saya tampung dulu. Ada yang lain? Ya, Reni, silakan Reni. Ya, bilangan kompleks itu sendiri menurut saya adalah sekumpulan atau induk dari semua bilangan. Oke, jadi ada dua pendapat yang kita terima. Yang pertama itu menyatakan bahwa bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Dan yang kedua itu bilangan kompleks merupakan kumpulan atau induk dari semua bilangan. Jelas ya, jadi bilangan kompleks itu merupakan kumpulan atau induk dari semua bilangan. Adik-adik mahasiswa sekalian, berdasarkan slide ini bilangan kompleks itu dia terbagi dua. Yang seperti kalian bilang tadi bahwa bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan apa yang dikatakan dia dengan bilangan real dan apa yang dikatakan dia dengan bilangan imajiner. Nah, di dalam bilangan real itu sendiri terdiri dari dua bilangan, yaitu ada bilangan irasional dan ada bilangan rasional. Di mana bilangan irasional itu merupakan bilangan yang tidak nyata. Nah, sedangkan bilangan rasional itu adalah bilangan nyata yang diterima oleh akal pikiran dan bisa dihitung. Nah, jadi yang kita bahas nanti itu bilangan rasional, di mana bilangan rasional itu juga membagi beberapa bilangan. Misalkan ada bilangan pecahan, dan bilangan pecahan itu juga dia terdiri dari dua, yaitu pecahan murni dan pecahan campuran. Oke,
Yang pertama, yang kedua, bilangan rasional juga terdiri dari bilangan bulat. Nah, dulu kita di kuliah di SMA sudah dijelaskan yang namanya bilangan bulat. Itu ya, sudah dijelaskan yang namanya bilangan bulat, dan di mana bilangan bulat itu juga dia terbagi menjadi dua, yakni ada bilangan cacah dan ada bilangan negatif. Sedangkan di dalam bilangan cacah itu dibagi menjadi dua lagi, yang tersebut adalah bilangan asli dan bilangan nol. Oke. Nah, dari konsep ini terlalu banyak bilangan, gitu ya. Jadi saya sempitkan saja bahwa di dalam bilangan kompleks itu hanya terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Dan bilangan real itu sendiri juga banyak pembagiannya. Kenapa banyak pembagiannya? Karena bilangan real merupakan bilangan nyata yang dapat diterima oleh akal kita dan bisa kita hitung untuk mencari hasilnya. Oke, adik-adik sekalian, ada tidak yang tahu bagian-bagian dari bilangan real? Boleh siapa? Acungkan tangannya. Masih ya, Reni, bilangan real yang termasuk, lagi-lagi Reni, yang termasuk bilangan real apa? Termasuk bilangan real itu bilangan asli. Bilangan asli. Oke, yang lain ada? Bilangan prima. Yang lain ada? Yapip bilangan apa? Kurang tahu Pak. Kurang tahu Pak. Ini siapa? Syarif bilangan apa? Bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Oke, ada lagi Pane. Bilangan apa? Bilangan negatif Pak. Bilangan negatif Pak. Oke, sebenarnya banyak ya. Oke, jadi ada beberapa jawaban yang benar. Nah, tadi kan saya bilang kalau bilangan real itu bilangan yang diterima oleh akal dan dapat dihitung. Coba berpikir kita, bilangan yang dapat diterima oleh akal apa misalnya? Ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, ada bilangan desimal, ada bilangan prima. Nah, itulah yang termasuk di dalam bilangan real. Nah, sedangkan sendiri bilangan imajiner, nah ini yang tidak kita jumpai dulu di bangku SMP maupun di SMA. Nah, hanya ada itu di bangku perkuliahan, yaitu bilangan imajiner. Baru dengar ya yang dikatakan bilangan imajiner? Ya jelas ya, karena ini perkuliahan, jadi kita harus menaikkan pembahasan yang dari tingkat SMP maupun tingkat SMA. Oke, sedikit saya jelaskan bilangan imajiner. Imagine, dari kata imagine itu artinya hayal atau bayangan. Benar ya? Hayal atau bayangan. Nah, jadi bilangan imajiner itu adalah bilangan hayal atau bilangan bayangan. Pak, kenapa dikatakan dia bilangan hayal atau bilangan bayangan? Karena bilangan itu sendiri tidak bisa kita tentukan berapa besar nilainya. Benar? Setuju? Setuju. Nah, bilangan imajiner itu sendiri nanti kita simbolkan dia dengan I besar. Boleh I besar, boleh dia I kecil. Oke, saya akan menggambarkanlah kenapa bilangan imajiner itu dia dikatakan bilangan hayal atau bilangan bayangan. Oke, kalau saya tanyalah adik-adik mahasiswa sekalian, akar dari 36 ini berapa? 6. Apa plus minus 6? Plus minus 6. Akar 36 itu plus minus 6, benar? Benar. Ini bilangan real karena dapat dihitung atau nyata. Benar ya? Tapi kalau seandainya saya tulis akar negatif 36 ini berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kita tekan alat bantu seperti kalkulator, maka jawabannya dia menjadi apa? Atau error. Nah, disinilah fungsinya itu bilangan imajiner. Ingat, bilangan imajiner itu sendiri nilainya itu bisa dia I sama dengan akar negatif 1 atau I pangkat 2 sama dengan dia negatif 1. Nah, ini pelajaran baru yang kita ketemui, bahwa bilangan imajiner itu kalau kita pangkatkan dia dengan 2, hasilnya dia negatif 1. Ini patokan kita, bisa ya? Nah, berikutnya, tadi kan saya bilang akar negatif 36 ini masih tanda tanya besar, benar?
Kita nggak bisa kita membayangkan akar negatif. Kalau kita tekan kalkulator itu pasti error. Sekarang kita pakai alat bantu. Alat bantu itu dia bilangan imajiner. I pangkat 2 itu negatif 1. Nah, boleh nggak saya tulis ini? Akar dari negatif 1 dikali dengan 36. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Negatif 1 itu apa? I pangkat 2. Jadi kita rubah. Berarti I pangkat 2 dikali dengan 36. Sampai sini bisa? Oke, secara matematis berarti menjadi akar dari I pangkat 2 dikali dengan akar dari 36. Nah, kita urut akar 36 berapa? 6. Akar ini akar habis, pangkat habis, maka jawabannya. Nah, ternyata menggunakan bilangan kompleks, akar negatif itu dia memberikan hasil. Jadi apapun kalau kita akarkan yang nilainya negatif, kalau kita pakai konsep bilangan kompleks, dia akan memberikan hasil. Oke, saya kasih penguatan. Akar 100 berapa? 10. Akar negatif 100 berapa? 10i. Berapa? Pane? 10 i. Akar 49 berapa? Akar 49 berapa? 7. Akar negatif 49 berapa? 7. Mungkin kurang minum aqua ya. Oke, jadi bisa ya dipahami ya pembagian dari bilangan kompleks. Jadi hari ini kita bahas itu dia bilangan real, kita bahas dia bilangan imajiner. Oke. Nah, untuk lebih menjelaskan apa itu bilangan bulat dan bilangan imajiner, di sini saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok kecil. Setuju? Setuju. Iya. Nah, di tangan saya ini ada kertas putih. Jadi saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Oke. Ini ada berapa orang nih? 15 ya, nanti kita bagi dia ke dalam 4 kelompok kecil. Nah, kelompok pertama itu nanti kita tulis ya, macam-macam bilangan real itu kan banyak tuh, kita pecah aja. Jadi pemahaman kalian terhadap bilangan real itu akan semakin baik. Ya, setuju ya? Nah, mungkin 3 abang-abang ganteng dan tampan ini kelompok 1 aja lah ya. Kelompok 1 itu saya kasih 2 kertas, boleh ya? 2 kertas itu untuk mendiskusikan yang namanya konsep bilangan real pada bilangan asli. Oke ya, boleh ya? Boleh. Oke, kelompok 2 ini ada kakak-kakak kalian ini atau teman-teman kalian ini yang luar biasa hari ini. Dan luar biasa. Nah, mereka akan bahas yang namanya bilangan cacat. Boleh saya kasih 2 kertas. Kelompok ketiga mau pilih apa kalian? Bilangan apa? Genap aja lah Pak. Kenapa pilih genap? Ya gampang Pak. Oke, ini bilangan genap mudah dipahami katanya. Oke, ada ini 3 garis juga ya. Sampai nggak tahu lah saya ini bilangan ganjil. Oke, yang terakhir abang-abang wajahnya preman sih, tapi mungkin hatinya dia tidak preman ya. Iya kata temannya. Jadi membahas bilangan cacat. Oke, adik-adik mahasiswa sekalian, mohon dulu perhatiannya. Saya lihat kalian terlalu sibuk sekali. Nah, saya membuat kalian makin bingung. Enggak dong, makin lebih jelas. Nah, instruksi berikutnya adalah kalau nanti setiap kelompok sudah mengerjakan tugas yang saya beri, kan sudah ada ya ketua kelompok yang saya pilih? Ada ya? Nah, jadi nanti masing-masing setiap kelompok itu boleh bertukar ke kelompok lainnya. Ngapain Pak? Kan gitu pertanyaannya. Menjelaskan materi yang mereka diskusikan kepada kelompok lain. Jadi apa yang kita lakukan di situ? Ada transisi, boleh transfusi gitu ya, boleh penyaluran informasi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Jelas instruksinya? Oke, saya tunggu tinggal 5 menit lagi, silakan. Oke, sudah siap kan?
Sudah. Nah, seperti janji kita tadi, setiap kelompok akan mengirimkan ketua-ketua terbaiknya sebagai kelompok tadi. Kenapa ini kalian? Oke, langsung saja lah ya. Kelompok 1 siapa? Reski ya? Apa Pane? Nah, boleh ke kelompok 4. Kelompok 4, 5 boleh ke kelompok siapa? Afif ya? Ke kelompok 2. Kelompok 2 boleh ke kelompok 3, tetangga sebelah boleh. Berdiri di kelompoknya. Oke, silakan geser ke kelompok. Oke, satu lagi ini kemarin ada kelompok 5 sini. Berdiri dulu di kelompok barunya. Berdiri dulu. Oke, ini boleh ke kelompok 1. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah silakan menjelaskan kepada kelompok barunya. Yang bukan nol, yaitu bilangannya 1 sampai positif tak hingga. Oke, saya rasa cukup paham lah ya buat kelompok lain. Kalau begitu ketua kelompok yang tampan-tampan dan cantik-cantik boleh lagi lah. Oke, sudah ya. Nah, tapi jangan senang dulu kalian. Ini dia inti pembelajaran hari ini. Setiap kelompok bolehlah saya mintakan 2 orang untuk menceritakan atau menjelaskan sebagai penguatan. Sini boleh 2 orang sama saya di sini. Dari kelompok mana aja boleh? Ayo cepat. 1 orang. Dan ini satu lagi ada. Silakan. Habib, ya, mana Abang Habib? Sudah? Oke, ini dari samping kiri kanan saya ada apa ya, teman-teman kalian yang merasa dirinya sok tampan gitu ya sih, padahal lebih tampan saya. Ya. Nah, di sini mereka akan menjelaskanlah hasil dari temuan mereka setelah mereka pindah-pindah ke kelompok yang lain. Oke, dimulai dari Reski Asmi, silakan. Kami dari kelompok 1 mengenai bilangan asli. Nah, untuk bilangan asli sendiri itu merupakan himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol. Berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 sampai positif tak hingga. Nah, untuk contohnya sendiri misalkan himpunan bilangan asli kurang dari 20. 1, 2, 3 hingga 20. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada kelompok 1. Luar biasa yang keren. Nah, berikutnya yang paling kanan itu ada dari kelompok berapa? Silakan, kamu tentang bilangan pecahan. Oke. Jadi saya di sini sebagai perwakilan bilangan pecahan dari kelompok 5. Jadi bilangan pecahan itu suatu bentuk pecahan. Jadi pecahan itu ada 2 sebutan. Ada 2 nama. Yang di atasnya itu disebut pembilang dan di bawah itu disebut penyebut. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, beri plus dulu buat dulu. Oke, jadi bagaimana adik-adik sekalian hari ini? Paham dengan materi pembelajaran kita hari ini? Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita akan berjumpa lagi mungkin di pertemuan berikutnya, gitu ya. Ya, akan kita bahas itu dia mungkin lebih besar dari hari ini, yaitu sifat-sifat dari bilangan kompleks. Nah, sebelum saya akhiri, sedikit saya feedback gitu, apa yang pembelajaran kita hari ini, bahwa di dalam bilangan kompleks itu terdiri dari apa? Jadi pembelajaran hari ini kita tahu itu bahwa bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Cukup ya? Nah, oke, sebelum jangan senang dulu kalian. Untuk lebih memperdalam dan memperkuat materi hari ini, saya akan memberikan kalian bukan sebuah sih, 3 buah soal untuk dibawa pulang, boleh ya? Boleh. Nah, nanti boleh kalian cek di email kalian, saya sudah mengasih di grup WA kelas. Nah, Pak, kapan itu dikumpul? Pak, dikumpul itu minggu depan ya, di pertemuan yang kedua. Nah, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Terima kasih waktu adik-adik sekalian.
Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan kalau pulang ke rumahnya itu hati-hati saja, hati-hati di jalan. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kelancaran materi, kelancaran waktu, sehat-sehat selalulah yang pentingnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.